Halo, selamat datang di channel Bener Gak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Jadi ceritanya aku punya teman. Dia curhat sama aku. Di ujung ceritanya dia nanya sama aku. Begini pertanyaannya. Menurutmu di dunia ini ada nggak sih cinta yang tak harus memiliki? Oke. Menurutku ini adalah hal menarik yang bisa kita bahas. Bener nggak sih kalau di dunia ini ada cinta yang tak harus memiliki? Diakui atau tidak, tapi kenyataannya ada beberapa kisah tentang kasih tak sampai. Kalau kita bicara dalam konteks dualisme, antara hitam putih, benar salah, ada atau tidak ada, maka kita jadi tidak memiliki perspektif dan alternatif. Karena secara tidak langsung, pikiran kita hanya akan terpaku pada dua hal itu aja. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak salah, maka otomatis benar. Padahal realitanya kan tidak sekaku itu. Ada yang namanya kebijakan, toleransi, dan pengecualian. Kapan-kapan kita bahas ya perbedaan kebijakan, toleransi, dan pengecualian. Tapi sekarang kita fokus lagi ke titik pertanyaan temanku tadi. Bener gak sih kalau di dunia ini ada cinta yang tak harus memiliki? Menurut pendapatku pribadi sih, cinta itu ya harus memiliki. Artinya, kalau ada seseorang yang menerima kondisi cinta yang tidak harus memiliki, maka perasaan cintanya dipertanyakan. Sabar dulu, jangan keburu emosi. Aku pengen coba jelasin dari perspektifku. Alasanku sebenarnya sederhana sih. Kalau memang seseorang itu memiliki perasaan cinta, maka idealnya, harusnya akan muncul dorongan dalam diri, hati, dan pikiran seseorang itu untuk bisa menautkan perasaan cintanya pada hati yang akan dipilih. Dengan segala cara, sampai titik darah penghabisan, segala rintangan dan persoalan itu bakalan dihadapi. Karena namanya cinta kan harus dibuktikan kan? Kalau hanya sekedar kata-kata cinta sih semua orang pasti gampang aja bilangnya. Nah, untuk mewujudkan cinta itu kan perlu perjuangan. Ibarat kata pepatah itu, gunung kudaki lautan ku seberangi. Bahkan di titik terekstrim ada loh yang bilang, cinta ditolak, dukun bertindak. Sadis. Jadi sekalipun harus berdarah-darah, menurutku cinta adalah sesuatu yang teramat sangat layak untuk diperjuangkan. Tapi yang namanya berjuang kan perlu taktik, perlu strategi, perlu rencana. Jangan sampai mati konyol, itu namanya bunuh diri. Kita ukur nih antara kemampuan, keadaan, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa memperbesar peluang dan harapan. Kalau potensinya besar, maju. Kalau potensinya kecil, ya mundur teratur. Meskipun terlepas dari logika-logika tadi, masih ada campur tangan Tuhan
yang akan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak akan pernah kita sangka-sangka. Tapi oke lah, kita bicara realitanya aja ya, seukuran kita sebagai manusia. Nah, aku lanjutin ya, karena ini adalah topik yang berhubungan dengan perasaan cinta, maka kalau bicara cinta, ini yang benar-benar cinta loh ya. Ini pun juga berdasarkan pengalaman pribadi sih, alias kisah nyata yang terjadi dalam hidup aku. Cinta itu bisa kasih kita energi untuk bisa memberikan kekuatan dan keyakinan untuk menjadikan sesuatu yang awalnya dirasa tidak mungkin, menjadi mungkin. Banyak loh kejadian di luar sana, termasuk yang kejadian juga sama aku, kalau cinta itu bisa merubah kondisi seseorang. Serius, yang gampang aja deh. Biasanya kalau kita lagi jatuh cinta kan disadari atau tidak, kita cenderung akan memberikan penampilan terbaik kan di depan gebetan kita. Minimal kalau kita nggak pernah pakai parfum nih, contohnya kalau mau ketemuan bakalan nyari parfum. Nggak punya parfum, mikir ke tempat temen, pinjem parfum, minta parfum, atau kepepetnya ngutang dulu deh. Yang penting bisa dapat parfum. Pokoknya gimana caranya lah, intinya kita bisa punya aroma wangi aja. Bener gak sih? Atau misalnya doi nih mau ultah, atau udah mau deket tanggal anniversary gitu. Kita kan kayak otomatis ngerencanain sesuatu buat menyempurnakan momen itu kan. Pokoknya orientasinya itu segala sesuatu bakal dilakuin buat nyenengin pasangan kita. Bener gak sih? Tetapi, ini yang agak berat sih. Aku juga mengakui kalau di luar sana memang ada beberapa cerita dan realita yang pada kenyataannya membatasi perasaan cinta yang kita miliki tetap tertahan dan tidak tersampaikan pada hati yang kita pilih. Yang paling sering itu biasanya soal perbedaan agama. Latar belakang keluarga juga bisa, sampai ke idealisme dan pola pikir. Toh meskipun begitu, kita semua kan juga tahu ya, ada tuh pasangan yang bisa menikah meskipun masing-masing tidak bisa melepas kondisi awalnya. Semisal, yang cowok muslim, yang cewek non-muslim, bisa tuh ada yang jadi. Mentok kalau seandainya diwawancara gitu ya. Jawaban pasangan yang kayak gitu tuh biasanya bilang, ya dijalani aja pelan-pelan. Bener gak sih? Kalau kita memperpanjang pembahasan di sisi perspektifku, yang menurutku cinta itu harus memiliki, kayaknya sih gak bakalan ketemu titik kesepakatan deh. Karena perspektif dari temenku itu, kemungkinan besarnya kan akan hanyut dalam realita yang ada. Memvalidasi keadaan. Bahwa memang ada penghalang yang pada akhirnya membuat cerita cinta mereka tidak bisa. Ralat. Belum bisa bersatu. Ya, aku nggak mau ngejudge, nggak bisa, belum bisa. Kalaupun aku memaksakan pendapatku, maka tentu dari pihak temanku akan berkata, kamu gampang aja ngomong, kamu kan nggak ngalamin seperti yang aku alamin. Dan ketika kalimat ini keluar, kemungkinan besar aku udah gagal berempati dengan kondisi temanku itu. Bonusnya jadi malah nambah masalahnya temanku. Kalau sebelumnya sama gebetannya soal cinta yang gak harus memiliki alias kasih tak sampai, sekarang nambah sama aku soal temen yang gak bisa ngerti keadaan. Bahaya nih kalau diterusin. Bisa-bisa rusak deh hubungan pertemanan. Karena biasanya orang yang sedang dalam keadaan buntu, pakai tanda kutip ya, sensitivitasnya naik berkali-kali lipat. Bener gak sih? Maka respon yang aku pilih saat itu, aku mencoba merasakan dulu nih, seandainya aku bertukar posisi dengan temanku itu. Seandainya aku jadi dia, dengan segala perasaannya. Aku resapin dalam-dalam, sampai akhirnya aku menemukan beberapa pertanyaan. Benarkah ini cinta? Atau ini hanya sebatas suka? Sebatas kagum? Atau malah ini hanya sebatas, mohon maaf ya, hanya sebatas nafsu. Karena kalau aku memang benar-benar mencintai dia, bukankah cinta itu harusnya didasari dengan ketulusan? Bukankah ketulusan itu erat kaitannya dengan keikhlasan?
Bukankah ikhlas itu berarti sama dengan tidak pamrih, tidak mengharapkan balasan? Lalu kenapa dalam posisi ini aku sepertinya berat untuk melepas dan menerima kenyataan? Apakah aku sedang mengedepankan ego, seolah-olah semua harus terjadi sesuai dengan keinginanku? Ini memang hal yang dirasa sulit untuk diterima dari satu sisi, tapi sebenarnya mudah untuk diterima dari sisi yang lain. Tergantung bagaimana kita menilai cinta itu. Apakah cinta ini tulus atau ada muatan di dalamnya? Aku gak ngejudge ya, aku bertanya. Apakah cinta ini tulus atau ada muatan di dalamnya? Jadi aku bermuhasabah diri dulu lah istilahnya. Karena kalau aku memang tulus mencintai dia, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, orientasiku tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kebahagiaannya, dengan atau tanpaku. Ajib gak tuh? Fine, kalau memang aku dan dia belum bisa menyatu, setidaknya aku dan dia masih bisa bersama. Sebagai teman terbaiknya misalnya. Meskipun untuk saat ini, aku benar-benar gak tahu aku harus bagaimana mengalihkan perasaan ini. Yang jelas, aku gak akan menutup hati kok. Aku siap untuk menerima segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku. Sekaligus menerima juga nih segala sesuatu yang akan diberikan untukku nantinya. Berat memang, tapi inilah kehidupan. Terkadang beratnya permasalahan dihadirkan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk semakin menguatkan kita. Bukankah titik balik seseorang itu kebanyakan muncul dari keterpurukan mereka? Bener gak sih? So, gimana menurut kamu, friend? Bener gak sih kalau di dunia ini ada cinta yang tak harus memiliki? Coba sih kasih pendapat dari perspektif kamu. Atau siapa tahu kamu juga punya pengalaman pribadi soal kayak gini. Supaya mereka yang saat ini tengah bersedih, terluka, kecewa, itu nggak merasa sendiri. Kita nggak pernah tahu, friend, dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Bisa jadi dari isi konten ini, bisa jadi dengan membaca komentar kamu, ada inspirasi dan wasilah kebaikan yang bisa dikonversi menjadi titik balik. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Bener gak sih?